Pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen waktu dalam administrasi perkantoran? A. Kemampuan mengelola waktu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di kantor. B. Kemampuan mengurangi beban kerja untuk meningkatkan efisiensi waktu. C. Kemampuan menentukan prioritas tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. D. Kemampuan mengatur jadwal kerja tanpa memperhatikan urgensi. E. Kemampuan mendelegasikan semua tugas untuk menyelesaikannya lebih cepat. Pilihan jawaban yang benar adalah C. Kemampuan menentukan prioritas tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Pembahasan. Manajemen waktu dalam administrasi perkantoran adalah kemampuan untuk menentukan prioritas pekerjaan dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan tenggat waktu. Kedua, dokumen apa yang biasanya digunakan dalam komunikasi formal antara dua organisasi? A. Laporan keuangan. B. Surat resmi. C. Memo internal. D. Notilen rapat. E. Surat perintah perjalanan dinas. Pilihan jawaban yang benar adalah B. Surat resmi. Pembahasan. Surat resmi merupakan dokumen komunikasi formal yang digunakan antara dua organisasi atau instansi. Surat ini bertujuan untuk memberikan informasi, permohonan, atau keputusan tertentu dengan format dan bahasa yang formal. Apa tujuan dari penggunaan sistem manajemen informasi dalam administrasi perkantoran? A. Mengotomatisasi seluruh proses manual di kantor. B. Meningkatkan kecepatan komunikasi antara karyawan di kantor. C. Memastikan pengelolaan data dan informasi secara efisien dan aman. D. Menggantikan peran manusia dalam semua kegiatan administratif. E. Meningkatkan keuntungan perusahaan secara langsung. Pilihan jawaban yang benar adalah C. Memastikan pengelolaan data dan informasi secara efisien dan aman. Pembahasan. Sistem manajemen informasi dirancang untuk mengelola data dan informasi dengan cara yang lebih efisien dan aman. Ini mencakup penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi informasi yang relevan dalam sebuah organisasi. Dalam pengelolaan arsip dinamis, apa yang dimaksud dengan arsip inaktif? A. Arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. B. Arsip yang sudah tidak diperlukan lagi tetapi disimpan untuk referensi masa depan. C. Arsip yang hilang atau rusak. D. Arsip yang sedang dalam proses pengelolaan dan pengeditan. E. Arsip yang baru saja dibuat tetapi belum didistribusikan. Pilihan jawaban yang benar adalah B. Arsip yang sudah tidak diperlukan lagi tetapi disimpan untuk referensi masa depan. Pembahasan. Arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang atau tidak lagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari, namun tetap disimpan karena mungkin diperlukan untuk referensi atau kebutuhan hukum di masa mendatang. Kelima, salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan perkantoran adalah transparansi. Apa yang dimaksud dengan transparansi dalam konteks ini? A. Kemudahan akses publik terhadap semua laporan keuangan. B. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipahami dengan jelas oleh pihak internal dan eksternal. C. Kemampuan menyajikan laporan keuangan yang seimbang. D. Pengungkapan setiap transaksi secara terperinci kepada pemerintah. E. Menghindari penyimpangan keuangan dengan membuat laporan yang lengkap. Pilihan jawaban yang benar adalah B. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipahami dengan jelas oleh pihak internal dan eksternal. Pembahasan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan berarti penyajian laporan keuangan yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan atau dimanipulasi. Keenam, dalam teknologi perkantoran, apa manfaat utama penggunaan cloud computing? A. Menyimpan semua data di perangkat keras lokal. B. Memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja melalui internet. C. Menjaga data hanya bisa diakses di lingkungan kantor. D. Menghapus kebutuhan akan sistem keamanan data. E. Menghindari kebutuhan untuk melakukan pencadangan data. Pilihan jawaban yang benar adalah B. Memungkinkan akses data dan aplikasi dari mana saja melalui internet. Pembahasan. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses data dan aplikasi dari mana saja melalui internet
tanpa bergantung pada perangkat keras lokal. Ini mempermudah kolaborasi dan meningkatkan fleksibilitas kerja. Ketujuh, apa yang dimaksud dengan analisis jabatan dalam administrasi perkantoran? A. Penentuan jumlah karyawan yang dibutuhkan di suatu perusahaan. B. Penilaian kinerja karyawan berdasarkan deskripsi tugas. C. Proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. D. Proses pemecatan karyawan yang tidak memenuhi standar kerja. E. Penentuan gaji dan tunjangan bagi setiap karyawan. Manajemen. Pilihan jawaban yang benar adalah C. Proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Pembahasan. Analisis jabatan adalah proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi. Informasi ini penting dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karyawan. Kedelapan. Apa yang dimaksud dengan business correspondence dalam konteks perkantoran? A. Percakapan lisan antar pegawai di lingkungan bisnis. B. Surat menyurat antara perusahaan dan pihak eksternal. C. Notilen rapat yang dibuat oleh pegawai. D. Komunikasi internal antar departemen. E. Laporan keuangan tahunan perusahaan. Pilihan jawaban yang benar adalah B. Surat menyurat antara perusahaan dan pihak eksternal. Pembahasan. Business correspondence merujuk pada surat menyurat antara perusahaan dan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis. Ini biasanya melibatkan komunikasi formal terkait operasional atau transaksi bisnis. Kesembilan. Apa peran utama dari agenda kantor dalam administrasi perkantoran? A. Menyusun jadwal kegiatan pegawai. B. Menyimpan data arsip yang telah kedaluarsa. C. Mengatur pengelolaan dokumen keuangan perusahaan. D. Mengkoordinasikan perjalanan dinas pegawai. E. Membuat catatan hasil rapat secara detail. Pilihan jawaban yang benar adalah A. Menyusun jadwal kegiatan pegawai. Pembahasan. Agenda kantor berperan dalam menyusun jadwal kegiatan pegawai atau jadwal harian kantor untuk memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Jawaban lain tidak sesuai dengan fungsi agenda kantor. Kesepuluh. Dalam konteks administrasi, apa yang dimaksud dengan cross-functional communication? A. Komunikasi antara departemen yang memiliki fungsi yang sama. B. Komunikasi antara manajemen dan pegawai. C. Komunikasi antara departemen yang memiliki fungsi berbeda untuk mencapai tujuan bersama. D. Komunikasi yang melibatkan seluruh tingkatan pegawai dalam perusahaan. E. Komunikasi informal antar sesama rekan kerja. Pilihan jawaban yang benar adalah C. Komunikasi antara departemen yang memiliki fungsi berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan. Cross-functional communication adalah komunikasi antara departemen yang memiliki fungsi berbeda untuk mencapai tujuan bersama, misalnya komunikasi antara bagian pemasaran dan bagian produksi dalam mengembangkan produk baru.